Oke, jadi di sini gue lagi kedatangan proyektor lagi dan jadinya ini kali ketiga gue bakal nge-review proyektor ya. Jujur gue nggak expect kalau gue bakal jadi reviewer proyektor, but here we are ya, namanya juga hidup. Apa sih yang bisa diekspektasiin? Jadi, kalau sebelumnya gue udah pernah nyobain proyektor murah yang harganya cuma 800 ribuan, terus pernah juga nyobain proyektor mewah yang harganya 14 jutaan. Kali ini proyektor yang mau gue cobain harganya tuh bisa dibilang ada di tengah-tengahnya. Namanya Ezrale EZ320 Plus, smart proyektor 1 jutaan yang harusnya bisa jadi upgrade dari proyektor-proyektor under 1 juta yang emang masih banyak kurangnya, tapi masih cukup ramah di kantong. Sebenarnya gue tuh awam banget ya sama proyektor-proyektoran. Jadi setiap gue mau nge-review proyektor tuh gue pasti cari-cari dulu apakah ada kreator lain yang udah pernah nge-review proyektor ini atau belum. Dan gue tuh nemuin channel ini namanya Erik Indra, dan ternyata setelah gue tonton video-videonya dan gue lihat channelnya, dia itu spesialis proyektor cuy. Gokil banget sih, lengkap banget penjelasannya sampai yang teknis banget. Dan jujur aja gue nggak bakal bisa sih nge-review proyektor sampai seteknis itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton review yang lebih in-depth soal si Ezrale EZ320 Plus ini, link channel dia udah gua taruh di deskripsi di bawah. Nah, kalau gua di video ini tuh lebih pengen ngejelasin experience gua sebagai orang awam yang pakai proyektor ini untuk keperluan entertainment sehari-hari atau mungkin kalau misalnya ada keperluan lain. Dan karena gua itu sekarang punyanya proyektor murah yang harganya under 1 juta, gua tuh pengen lihat apakah worth it buat invest lebih mahal ke sebuah proyektor, apakah perbedaannya sesignifikan itu? Nah, itu yang mau gua bahas di video ini. Jadi yang pertama, secara paket pembelian aja udah ada improvement ya dari proyektor murah gua. Untuk si Ezrale EZ320 Plus ini, selain dapat unit proyektornya, udah dapat remote yang minimalis banget ala-ala remote smart TV gitu ya. Terus dapat kabel HDMI, dapat kabel power, dapat lap microfiber gitu buat ngelap lensanya, sama dapat cover buat lensanya cuy. Jadi ini fungsinya buat nutup lensanya kalau proyektornya lagi nggak dipakai atau misalnya lagi di bawah-bawah gitu ya, biar nggak gampang kena debu dan kotor. Oh iya, sama dapat tas juga buat bawa-bawain proyektornya secara aman. Secara fisik memang karena si EZ320 Plus ini di-advertise sebagai proyektor portable, jadi dia form factor-nya cukup kecil dan bahannya masih mostly plastik gitu ya. Jadi secara feel memang bisa dibilang murah, tapi benefit ke bobotnya yang jadinya nggak berat sama sekali. Tapi sedikit note aja, walaupun EZ320 Plus ini dilabelin proyektor portable, dia itu nggak bisa dipakai secara wireless, jadi tetap harus dicolok ya. Di proyektornya sendiri juga ada dedicated interface, jadi kalau misalnya mau dikontrol langsung dari si proyektornya dan nggak pakai remote-nya itu bisa, dan ada tuas juga buat ngatur fokus sama keystone-nya. Yes, EZ320 Plus ini sayangnya masih manual buat ngatur fokusnya, tapi untuk keystone-nya ternyata bisa diatur secara digital, tapi itu bakal gue bahas lebih lanjut nanti. Selain itu, dia juga ada beberapa port konektivitas, ada port HDMI, port audio jack, sama port USB buat connect media pakai flash disk gitu. Terus di bagian bawahnya juga ada lubang ulir yang udah dikasih sekrup buat ngatur viewing angle proyeksinya. Tapi ini sekrupnya bisa dicopot dan jadinya bisa di-mounting ke tripod buat viewing angle yang lebih tinggi. Dan terakhir, secara fisik, EZ320 Plus ini udah ada 2 biji dedicated speaker dengan volume yang menurut gua sih udah cukup gede ya. Mereka juga klaim kalau udah ada Dolby audionya, tapi jujur aja gua nggak terlalu bisa notice Dolby audionya ya. Mungkin karena wattage speakernya juga nggak gede-gede banget sih. Oke, jadi untuk fitur smartnya ya dari si proyektor Ezrale EZ320 Plus ini, yang pertama itu dia udah ada OS-nya sendiri yang basicnya itu pakai Linux cuy. Katanya sih kalau misalnya proyektor pakai OS Linux itu bakalan lebih cepet dan lebih responsif gitu ya ketimbang proyektor-proyektor yang OS-nya masih basicnya Android. Dan terbukti sih ya. Di sini gue coba buat navigasi menu itu lancar jaya banget cuy. Bener-bener minim nge-lag dan ngadet-ngadet.
Terus pastinya karena dia smart projector, jadi secara bawaan udah ada beberapa aplikasi yang keinstall kayak misalnya YouTube dan Netflix. Tapi dia juga ada semacam App Store gitu yang bisa kalian pakai buat install aplikasi-aplikasi lain. Jadi bisa dibikin lebih lengkap lagi aplikasinya. Dan kalaupun aplikasi yang kalian cari nggak ketemu di App Store-nya, dia ada semacam web browser gitu yang bisa kalian pakai buat buka website media yang memang nggak ada di App Store-nya. Oh iya, jangan lupa kalau kalian mau akses semua itu, proyektornya itu harus connect ke WiFi dulu. Ya, jadi bisa connect langsung dari si proyektornya. Terus di luar fitur smartnya, EZ320 Plus ini pastinya bisa mirroring wired dan wireless. Kalau yang wired misalnya mau mirroring atau extension layar laptop pakai kabel HDMI bisa. Kalau mau wireless pakai HP Android atau iPhone juga bisa. Nah, sekarang gue mau bahas fitur Keystone. Keystone ini tuh fitur yang jujur aja gue tuh baru kenal ya setelah nyoba-nyobain proyektor-proyektor ini. Basically bahasa bayinya, Keystone itu tuh viewing angle yang bisa kita atur secara manual. Kayak misalnya, kan secara optimal kalau kita mau proyeksi dari proyektornya itu rata dan lurus, berarti posisi proyektornya harus lurus gitu ya dari permukaan tembok atau layarnya. Dan berarti logikanya kalau posisi proyektornya miring, alhasil proyeksinya juga miring. Tapi di EZ320 Plus ini ada fitur Digital Keystone di mana kita bisa atur viewing angle-nya secara manual. Jadi, walaupun posisi proyektornya nggak pas di tengah, masih bisa kita bikin seolah-olah rata dan lurus kayak kalau proyektornya ada di tengah. Memang sih, masih harus kita atur secara manual, tapi ini cukup fungsional ya. Terutama buat kalian yang memang mau pindah-pindah pakai proyektornya. Nah, untuk kualitas proyeksinya sendiri menurut gue cukup bagus, cukup terang juga ya. Di sini mereka klaim kalau brightness-nya itu ada di 200 ANSI atau 3200 lumens. Dan yang bisa kalian lihat di sini sekarang di belakang gue lagi nyala ya proyektornya, dan ini gue pakai lighting masih kelihatan layarnya. Jadi ya kalau misalnya di kondisi yang misalnya ruangannya kurang gelap gitu ya, atau ada cahaya dari luar gitu walaupun kalian udah matiin lampu, itu harusnya layarnya masih kelihatan juga. Karena ini gue pakai lighting yang proper aja, dia masih bisa cukup kelihatan sih. Tapi ya namanya proyektor pastinya paling optimal itu dipakai dalam kondisi yang gelap gitu ya. Kalau bisa gelap banget bahkan supaya warna-warnanya juga jadi lebih jelas, lebih akurat. Ukuran proyeksinya juga bisa up to 250 inci tergantung jarak si proyektor sama surface-nya ya. Dan yang uniknya ternyata si Ezrale EZ320 Plus ini udah certified langsung dari YouTube sama Netflix, yang artinya kalau misalnya kalian nonton YouTube atau Netflix itu bisa native 1080p kualitasnya. Dan memang bener aja sih, di proyektor yang ini tuh rasanya kelihatan lebih tajam gitu gambarnya dibanding proyektor gue yang 800 ribuan. Proyeksinya juga kerasa lancar, nggak ngadet-ngadet. Pokoknya overall cukup oke lah ya. Lumayan kerasa juga improvementnya dari proyektor 800 ribuan gue. Tapi memang si Ezrale EZ320 Plus ini ada beberapa kekurangan yang menurut gue sih bisa lumayan ganggu ya. Yang pertama itu untuk fokusnya ini masih sama kayak proyektor budget pada umumnya ya. Jadi fokusnya tuh nggak menyeluruh. Kalau tengahnya dibikin fokus, ujung-ujungnya jadi nggak fokus dan sebaliknya. Terus yang kedua, suara kipas dari proyektornya ketika lagi nyala itu bisa dibilang lumayan kenceng ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai proyektornya buat presentasi gitu ya di ruang meeting yang pastinya kan sepi atau sunyi gitu, itu bakal kenotis banget sih suara kipasnya. Tapi kalau buat nonton entertainment, untungnya nggak terlalu kenotis ya suara kipasnya karena pastinya dia kalah gitu suaranya sama suara speakernya. Jadi mungkin itu ya yang dikompromiin sama mereka buat si EZ320 Plus ini supaya harganya tuh bisa lebih di-press lagi dan bikin dia itu bisa dibilang ya proyektor yang lumayan budget, tapi masih bisa cukup ditoleransi sih. Nah, jadi seperti yang udah gue bilang tadi, si Ezrale EZ320 Plus ini harganya ada di 1 jutaan, tepatnya di 1.899.000. Ya, basically ini tuh proyektor budget yang cukup versatile, jadi bisa dipakai buat banyak hal, nggak cuma nonton entertainment aja, tapi bisa buat keperluan lain kayak misalnya presentasi pas meeting, atau misalnya bisa dipakai buat ngajar juga gitu. Karena memang dia juga lumayan terang ya untuk proyeksinya. Tapi ya dengan catatan ruangannya harus agak digelapin dikit, misalnya kayak gordennya ditutup gitu. Dan kesimpulannya menurut gue sih cukup worth it ya untuk invest dan nambah dikit ke proyektor 1 jutaan kayak si EZ320 Plus ini, karena fitur Keystone digitalnya itu kepake banget. Terutama karena proyektor ini juga gampang buat dibawa pindah-pindah, OS Linux-nya yang emang beneran kerasa lebih responsif, dan buat entertainment basic juga enak sih. Tapi buat kalian yang udah nonton sampai sini, menurut kalian gimana? Apakah worth it atau enggak?
Coba komen di bawah. Untuk link pembelian dari si proyektor Ezrale EZ320 Plus ini udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si proyektor Ezrale EZ320 Plus ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli proyektor ini karena gua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian nggak mau kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.